Assalamualaikum Bu Talita. Waalaikumsalam, Bu Diana. Bu Talita bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Diana gimana, sehat? Alhamdulillah. Bu Talita, saya ingin curhat nih, ada yang mau dibicarakan. Bu Talita lagi sibuk nggak? Oh, enggak, aku lagi nyantai. Boleh, Bu Diana. Ada masalah apa emangnya? Iya Bu Talita, saya tuh ya kewalahan menangani anak-anak. Beberapa anak sih, tidak semua. Eh, Mm-mm. Mereka itu sering ditemukan berselisih paham bahkan sampai berkelahi. Jadi seringnya di kelas itu kayaknya kondisinya nggak harmonis gitu. Oh, gitu. Bu Diana, tapi udah tahu belum kenapa mereka sampai kadang berkelahi seperti itu? Mereka itu berkelahi itu ini sih penyebabnya, masalahnya dari jahil, terus kadang iseng manggil nama temennya itu bukan pakai nama panggilan yang sebenarnya. Jadi manggilnya itu pakai nama ini, nama orang tua temennya gitu. Oh, gitu ya, Bu Diana. Tapi Hmm. memang ya kejadian seperti itu emang sudah kerap terjadi gitu, bahkan dari kita dulu kecil. Nah, sekarang kira-kira apa nih yang Bu Diana harapkan dari murid-murid Bu Diana di kelas? Saya tuh pengennya murid-murid saya itu punya karakter yang baik. Terus mereka itu bisa apa ya namanya, bisa bersosialisasi dengan teman-temannya sesuai dengan etikanya gitu. Kalaupun misalkan mereka berkomunikasi tidak mengandung unsur sara gitu. Iya, begitu ya, Bu Diana. Memang bukan bukan harapan Bu Diana aja, mungkin itu juga jadi harapan semuanya kita sebagai pendidik. Nah, sekarang setelah kejadian tersebut, apa yang Bu Diana lakukan? Nah, lalu kira-kira Bu Diana pernah nggak nanya ke mereka gitu, kenapa mereka melakukan hal tersebut? Hmm, saya tuh pernah ya manggil beberapa siswa yang melakukan hal itu. Ketika ditanya kenapa sih seneng banget gitu manggil nama temen itu pakai nama bapak temen kalian gitu kan. Tidak semua suka dipanggil seperti itu. Lagi pula kan nggak baik itu mempermainkan nama orang tua gitu. Nah, terus anak itu jawabnya, Bu, ya resep weh, cenah manggil itu dak iseng weh, itu mah bukan niat mau ngajak berantem, katanya teh gitu. Gitu Bu Talita. Iya. Oh, jadi alasan mereka itu sebenarnya mah hanya iseng gitu ya, tapi karena Hmm, mungkin kadang dari keisengan anak tersebut kan ada juga mungkin mood anaknya lagi nggak baik gitu ya, jadi diisengin temennya tuh malah jadi emosi. Nah, mungkin iya. itu yang terjadi makanya anak-anak berkelahi di kelas. Nah, kalau misalnya Bu Diana udah tahu eh, halnya itu gara-gara iseng, ada nggak solusi lain gitu dari Bu Diana untuk mengatasi hal tersebut? Saya tuh ini sih ya, apa namanya teh? Berencana gini, sebenarnya kan di kita itu udah membuat keyakinan kelas dari awal tahun pelajaran itu gitu ya. Sudah membuat keyakinan kelas kalau misalkan mereka emang benar-benar paham dengan keyakinan kelas yang kita buat sih, sebenarnya harusnya tidak terjadi hal yang demikian gitu ya. Eh, Mungkin saya akan coba mengkaji ulang kembali bersama mereka. Jadi ngajak anak-anak untuk mengkaji ulang keyakinan kelas mereka. Terus biar mereka lebih paham lagi atau mereka lebih sadar lagi ketika lebih apa ya, maksudnya ada kesadaran dalam diri mereka ketika mereka membuat keyakinan kelas gitu.
Jadi rencananya mereview kembali untuk keyakinan kelas itu gitu. Mudah-mudahan dengan harapan mereka itu bisa bisa apa ya, diingatkan kembali lah gitu. Itu Iya, mungkin betul. udah bagus sih rencananya Bu Diana. Berarti nanti anak-anak itu diingatkan lagi ya, misalnya tentang keyakinan kelasnya apa. Jadi mereka juga dari kegiatan tersebut, semoga saja kesadaran dirinya tumbuh seperti itu ya Bu Diana ya. Nah Iya. sekarang kalau misalnya sudah melakukan hal tersebut, tapi ada nggak kayak strategi atau alternatif lain gitu yang akan dilakukan Bu Diana untuk mengatasi hal ini? Kalau strategi lain mungkin saya akan coba ini mungkin ya Bu Talita, apa namanya teh, eh, coba melakukan pendekatan terhadap murid-murid gitu. Terus kita coba ajak ngobrol, saling sharing, menanamkan pemahaman mereka mengenai eh, etika dalam bergaul, kemudian apalagi ya, saling menghormati gitu. Nah, itu mungkin yang saya rencanakan seperti itu gitu. Iya, ya udah bagus ya rencananya Bu Diana. Kalau boleh tahu kira-kira kapan nih Bu Diana bakal melakukan rencana yang sudah direncanakan? Kalau itu sih sebenarnya setiap ada kesempatan saya lakukan gitu. Cuma saya ada rencana lain juga sih, selain itu kan sebenarnya itu pendekatan ke anak-anak itu kan udah sering ya dilakukan, tapi kejadian lagi mungkin karena latah atau apa gitu ya, saya juga nggak tahu. Nah, saya mau coba juga ini, mau kerjasama dengan rekan-rekan guru yang mengajar di situ dan juga dengan guru BK gitu. Saya berencana seperti itu, gitu Bu Iya. Talita. Berarti yang terlibat itu dengan guru BK dan guru-guru yang mengajar anak-anak tersebut ya Bu Diana ya. Nah, sudah Iya. bagus sih sebenarnya solusi Bu Diana. Sekarang apa gimana? Apa masih perasaan Bu Diana apa masih ada yang ngeganjel gitu atau bagaimana? Hmm, Sekarang sih agak lumayan ya gitu. Tapi saya masih mikirin ini Bu Talita, itu kan kaitannya sama karakter ya, karakter anak gitu. Eh, di mana karakter anak itu dibentuk oleh dirinya sendiri yang didukung oleh lingkungannya juga kan gitu. Dan lingkungan dia tidak hanya di sekolah saja gitu. Di lingkungan rumahnya pun eh, sangat mempengaruhi kan ya. Nah, saya tuh masih pengen gitu, masih pengen apa ya, pengen pengen tahu seperti apa sih keadaan anak-anak di rumahnya juga gitu. Oh Itu iya, betul. berarti kalau seperti itu kita harus melibatkan orang tuanya juga ya Bu Diana ya. Apakah itu nanti Bu Diana misalnya melakukan rapat orang tua atau misalnya membuat jurnal harian mungkin bisa seperti itu. Oh iya. Uh, Gimana lagi ya? Ya intinya mah berarti bukan hanya oleh kita, jadi kita juga butuh melibatkan orang lain seperti guru BK, guru-guru yang lain, dan orang tua. Mungkin seperti itu ya Bu Diana. Iya, mungkin. Iya, insya Allah lah mudah-mudahan ya bisa dilaksanakan gitu. Iya, amin. Nah, sekarang gimana perasaannya Bu Diana? Iya, alhamdulillah lah alhamdulillah sudah lega gitu ya, bisa bisa bertukar pikiran dengan Bu Talita, bisa sharing gitu. Dan udah kebayang nih rencananya nanti untuk mengatasi ini tuh tahapan-tahapannya gitu. Iya, alhamdulillah ya kalau misalnya udah lega. Nah, nanti kapan-kapan kalau misalnya masih ada masalah mengenai hal ini, boleh hayu kita ngobrol lagi bareng-bareng kayak gitu. Iya, makasih ya, Bu Talita ya.
sharingnya. Iya, sama-sama Bu Diana. Semangat ya. Amin. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Oh, iya. Eh, yang sudah berjalan dengan baik saat percakapan di sini adanya keterbukaan dari Koci untuk menceritakan permasalahannya yang dialami. Nah, lalu di sini coach dan coach juga berhubungan baik karena mereka berbicara dengan dengan luas gitu, dengan tidak kaku. Seperti itu. Selanjutnya yang keduanya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki dari coach itu mungkin untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar coach lebih menggali solusi yang relevan dengan masalahnya yang terjadi. Terus apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Nah, untuk tetap dalam kondisi tersebut, coach melakukan teknik mindfulness dulu sebelumnya agar mempersiapkan perasaan masing-masing. Jadi saat percakapan berjalan itu, coach dan coach itu dalam keadaan tenang atau kepala dingin gitu ya. Jadi coach dan coach juga mengobrolnya bisa dengan tenang dan agar coach itu menemukan solusi yang tepat gitu, tidak dengan emosi atau terbawa suasana. Terus apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya di sini mungkin lebih sering mengobrol dengan teman-teman yang lain agar ketika kita berbicara atau menjalani proses coaching ini memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan yang memancing coach untuk mengemukakan solusinya dan memancing coach itu untuk memberikan solusi untuk masalahnya sendiri. Juga sebagai coach itu yang perlu ditingkatkannya adalah bagaimana coach bisa menjadi terbuka gitu sesama coach dan coachnya. Mungkin seperti itu, Bu Diana. Iya. Udah ya, itu 4 pertanyaan. Nah, sekarang umpan balik ya. Umpan balik dari coach. Pertanyaan untuk coach yaitu apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Yang saya rasakan ya, rasanya tuh gimana ya, campur aduk. Khawatir, terus deg-degan, karena itu kan di situ coach itu dituntut untuk menggali ide-idenya gitu sih. Iya. Tapi di situ karena coachnya
terus berusaha apa ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke arah solusi. Jadinya saya termotivasi untuk mengeluarkan ide-ide supaya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini ya, Bu Diana sebagai coach juga bingung gitu ya. Iya. Hati ingin dapat solusi, tapi ya begitulah ternyata coaching gitu. Jadi bener ya, harus ada kerjasama antara coach dan coach itu gitu. Jadi Iya, harus tahu juga ini arahnya kemana sih gitu. iya. Jadi sebenarnya mah eh, coachnya itu harus banyak pengalaman mungkin ya, Bu Diana. Nah, itu yang harus ditingkatkan lagi berarti. Nah, betul. Banyak pengalaman. Terus ini kosakata pertanyaan-pertanyaannya juga mungkin perlu dilatih juga ya kita tuh. Iya. Karena kita juga kan baru ya. Dan tidak memihak mungkin ya. Kan kadang ada kalau misalnya yang curhat tapi kita tuh malah jadi iya ya itu tuh gini-gini, bukan kayak gitu berarti ya coaching itu. Nah itu betul. Ya, berarti sudah. Jadi akhirnya ya udah itu mungkin ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Bu Diana atas umpan baliknya. Iya, Berarti sama-sama. sesi refleksi kita kali ini juga telah selesai.